panggung kekuasaan, harmoni seharusnya menjadi irama yang menuntun duet kepemimpinan. Namun, apa jadinya jika harmoni itu tergantikan oleh ego dan ambisi yang melompat dari bayang-bayang tugas yang belum diperintahkan? Disinilah kita menyaksikan sebuah relasi yang tak utuh antara Presiden Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Seorang presiden adalah nahkoda yang menentukan arah layar bangsa, sementara wakil presiden sejatinya adalah tangan kanan yang siap siaga, bukan mendahului, apalagi menyalip gelombang. Ketika garis perintah belum digoreskan, inisiatif yang berdiri sendiri tampak bukan sebagai kepedulian, melainkan sebagai pencarian sorotan. Dalam sistem ketatanegaraan, ada struktur, ada hierarki, ada etika posisi. Wakil presiden bukan panggung untuk beraksi sesuka hati, melainkan ruang diam yang penuh kesiapsiagaan. Namun ketika aksi pribadi mengambil alih ruang publik tanpa komando, yang terjadi bukanlah kerjasama, melainkan sinyal ketegangan. Bukan soal kanal pengaduan atau program simbolik lainnya, tapi soal posisi dan sikap. Saat seorang wakil berusaha menjadi pusat perhatian tanpa menyelaraskan dengan pusat kekuasaan, ia tak sedang membantu, ia sedang menampilkan dirinya sendiri. Dan di titik inilah, jarak yang semula hanya tipis berubah menjadi jurang psikologis yang terbuka. Relasi pemimpin dan pendamping seharusnya dibangun di atas kepercayaan dan kepatuhan terhadap peran. Tapi ketika perbedaan karakter, gaya komunikasi, bahkan pemahaman dasar tentang fungsi mulai tampak mencolok, maka bukan kerja tim yang muncul, melainkan kompetisi dalam diam. Dan publik tahu, kamera bisa menyilaukan. Ketika cahaya sorotan dianggap sebagai prestasi, bukan substansi, maka kosonglah pesan yang ingin disampaikan. Apa yang terlihat aktif belum tentu produktif, dan yang banyak bicara belum tentu bijak. Inilah paradoks zaman. Ketika seorang wakil lupa bahwa kekuasaan itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijalankan sesuai arahan. Dan ketika ambisi pribadi melawan peran struktural, maka bukan dukungan yang lahir, melainkan potensi konflik internal yang membesar di balik senyum-senyum di depan layar.